wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Tapi sebelum kita mulai, kita periksa dulu lagi bersama-sama PR dari tamrin kedua ya. Baik, kita periksa sama-sama ya. Baik, monggo yang pertama Bu Ajeng. Baik, Jamilatun. Betul. Nah, terus yang kedua Bu Ima. Ghaniyun. Oke, ada yang berbeda? Semua sama? Ghaniyun. Terus yang ketiga Bu Nurul. Sahlatun. Oke, lughatun sahlatun. Ada yang lain selain sahlatun? Apa itu? Jamilatun. Oke. Terus nomor 4 Bu Penta. Ta'irun. Sorry. Oke, betul. Sorghirun. Ya, sorghirun. Naam. Terus Bu Siska. Oh, izin ya. Oh, Bu Fitria. Monggo Bu Fitria. Nomor 4, nomor 5. Hulwatun. Oke, betul. Hulwatun apa artinya? Manis. Oke, ada yang lain? Ladidatun. Oke, benar. Terus, Wajeng. Mujtahidun. Oke, mujtahidun. Ada yang berbeda? Apa? Jadidun. Selain jadidun? Sudah jadidun semua? Nggak ada yang jamilun? Nggak ada. Taib, lanjut. Bu Ima. Muhammadun tabibun syahirun. Apa artinya syahir? Terkenal. Oke. Ada yang beda? Tawilun, masuk. Tabibun tawilun. Terus Bu Nurul. Lughatun pakai ain ya. Sa'batun. Ya, sa'bah. Apa arti sa'bah? Susah. Lughatun sa'batun, bahasa yang susah. Baik. Bu Penta, monggo. Qadimun. Oke, di sini tanda tanya ya. Qadimun. Karena ada a di depannya ya. Terakhir Bu Fitria. Haratun panas. Oh, Al-Qahiratu Madinatun haratun. Ada yang lain? Apa? Ba'idun. Ba'idatun. Oke. Kabiratun. Benar. Ya. Masya Allah.
Baik, jadi bagus ya di sini jawabannya sudah benar semua di dalam penggunaan apa? Sifat ya. Dalam penggunaan sifat yang butuh saya ingatkan, sifat itu harus sama kepada yang disifati dalam berapa hal? Dalam empat hal. Ya. Yang pertama adalah masalah apa? Nakirah ma'rifat. Yang kedua adalah masalah jenisnya mudzakkar muannas. Terus yang ketiga harokat, yang keempat dalam masalah jumlah gitu ya. Baik. Sekarang kita langsung masuk ke latihan yang ketiga. Ini PR enggak kan? Enggak. Baik, PR yang ketiga apa? Latihan yang ketiga. Perhatikan kata beliau dha fil makanil khali. Dha artinya letakkanlah. Fil makanil khali pada tempat yang kosong. Maksudnya titik-titik. Fil jumalil atiyah pada jumlah berikut. Man'utan munasiban. Man'ut itu artinya kata yang disifati. Man'utan kata yang disifati. Munasiban yang sesuai. Jadi kalau pada pelatihan sebelumnya kita diminta untuk meletakkan sifatnya, kalau kali ini kita suruh meletakkan kata yang disifatinya. Ya, kata yang disifati. Baik. Contoh misalkan di sini al-arabiyatu sahlatun. Nah, di situ kan yang hilang apa? Yang disifati. Lah kita suruh meletakkan yang disifati di situ apa? Baik. Dari Bu Penta nomor 1. Lughatun. Oh, ahsan, betul. Lughatun sahlatun. Ya, dia lughatun. Nah. Nomor 2, Bu Fitria. Ana. Oke, mudarrisun qadimun. Oke, betul. Nomor 3, Bu Nurul. Oke, boleh. Talibun ghaniyun. Apa artinya Bu Nurul? Pelajar yang kaya. Masuk, Bu Ima, monggo. Hadza kursiyun maksurun. Ya, hadza kursiyun maksurun. Apa artinya? Ini adalah kursi yang patah. Terakhir, Bu Ajeng. Rojulun kaslanu. Oke. Artinya? Lelaki yang malas. Jangan kasih nama Faisal kalau gitu ya. Baik. Saya punya pertanyaan untuk Bu Ima. Kalau seandainya di sini ya man'utnya ini kita kasih alif lam, benar atau salah? Yang jawaban-jawaban kita tadi yang itu, yang di titik-titik itu. Contoh misalkan nomor 3 ya. Misalkan nomor 3 ini kita kasih Ammarun at-talibu begitu. Kenapa salah Bu Ima? Taib, karena di sini naatnya diberi tidak pakai alif lam, maka secara otomatis man'utnya juga tidak begitu ya. Taib, kalau seandainya nggak ada naat, seandainya naat ini kita buang misalkan, boleh nggak pakai alif lam? Al-arabiyatu al-lughatu begitu. Al-arabiyatu al-lughatu boleh nggak? Kenapa nggak boleh?
subjek. Nah, predikat harus nakiro. Sudah kita lewati ya. Jadi predikat itu harus nakiro. Jadi kan kita pernah pelajari tentang apa? Subjek dan ya, tentang subjek. Nah, salah. Ya, tentang subjek dan predikat ya. Lah, kalau di dalam bahasa Arab itu subjek itu dikenal dengan al-mubtada. Ya, subjek itu dikenal dengan nama al-mubtada. Sedangkan predikat dikenal dengan apa? Al-khobar. Lah, kaedahnya untuk mubtada dan khobar, kaedahnya yang berlaku di sana, kaedahnya mubtada itu harus berbentuk ma'rifat. Ya, mubtada itu harus berbentuk ma'rifat. Ya, mubtada harus berbentuk ma'rifah. Sedangkan khobar harus berbentuk nakiro. Ya, jadi mubtada berbentuk ma'rifat, sedangkan khobar berbentuk nakiro. Ini kaidahnya ya. Jadi urutannya seperti ini. Jadi subjek ini kalau kita bahasakan ke bahasa Arab namanya mubtada. Lah, kaidahnya mubtada itu harus berbentuk ma'rifat. Ya, berbentuk ma'rifat. Baik, lanjut sedikit. Lah, ma'rifat itu bisa beberapa bentuk. Ya, ma'rifat itu bisa berbentuk kata yang menggunakan alif lam. Ingat ya, ma'rifat itu bisa berbentuk kata yang menggunakan alif lam. Atau yang kedua bisa berbentuk isim isyarah. Ini juga ma'rifat. Juga bisa berbentuk ad-dhamir. Bisa berbentuk dhamir. Ad-dhamir sudah. Bisa alif lam, bisa isim isyarah, bisa berbentuk dhamir. Atau satu lagi kita tambahkan biar genep. Namanya itu al-alam, nama orang. Sudah? Ya. Jadi mubtada itu harus ma'rifat. Dan ma'rifat itu bisa ini. Ada kalanya ma'rifat itu dia menggunakan alif lam. Atau ada kalanya dia itu menggunakan isim isyarah. Atau ada kalanya ma'rifatnya itu berbentuk dhamir. Atau ada kalanya berbentuk alam, nama orang. Kita lihat contoh di kitab tadi. Ya, perhatikan di sini. Pada contoh yang pertama, al-arabiyah itu ini kan subjek nih. Dia berbentuk apa? Ma'rifat enggak? Ma'rifatnya pakai apa? Alif lam. Pada contoh yang kedua, mana subjeknya? Ana. Ini subjek. Ma'rifat enggak dia? Berbentuk apa di sini? Memang ana ada nama orang juga sih. Ya. Tapi di sini dhamir ya. Baik, dhamir. Baik, yang ketiga. Ini ma'rifat enggak nih? Berbentuk apa dia? Nama orang. Baik, yang keempat ini ma'rifat juga enggak? Masuk apa dia? Isim isyarah. Kemudian yang nomor 5 ini ma'rifat juga enggak?
Masuk apa? Nama orang. Jadi begitu ya. Jadi subjek itu harus berbentuk ma'rifat. Nggak boleh berbentuk nakiro. Ini hukum standar ya. Hukum standar. Kalau misalkan nanti dapatkan subjek kok nakiro, maka ini keluar dari standar dan dia nanti memiliki kaidah tersendiri. Ya, cuman belum sampai kita sana. Kalau nakiro, ya nakiro ini seringnya selain apa? Selain ma'rifat ini. Selain ma'rifat ini dia masuk dalam kategori nakiro. Contoh misalkan kata tersebut tidak pakai alif lam, tapi dia bukan nama orang, maka dia adalah nakiro. Baik. Kalau kita paham pembahasan ini ya. Baik, kalau kita paham, jadi kita nggak boleh buat contoh kalimat Arabiyah begini. Tidak boleh buat contoh kalimat Arabiyah. Kita ngomongnya gini. Tajirun, ya tajirun, mudarrisun, jadidun. Tajirun, mudarrisun, jadidun. Kalimat seperti ini di dalam bahasa Arab ini dikatakan salah. Baik, salahnya di mana Bu Nurul? Taib, tajirunnya harusnya berbentuk ma'rifat. Jadi harusnya gimana kita bilangnya? At-tajiru. Ya, at-tajiru. Begitu, harus berbentuk ma'rifat. Ya, berbentuk ma'rifat. Demikian pula, ya, kita tidak boleh membuat predikat juga berbentuk ma'rifat. Contoh, kita buat kalimat baru misalkan seseorang itu membuat kata begini. Membuat kata at-tajiru al-muhandisu jadidun. Seperti ini juga salah. Ya, salahnya di mana di sini? Al-muhandisunya salah. Salahnya kenapa? Pakai alif lam. Ya, karena yang dimaukan dari kalimat ini kan apa? Mengkhabarkan kan? Bukan mensifati kan begitu. Ya. Yang dimaukan di sini pedagang itu adalah insinyur yang baru kan gitu ngomongnya. Ya, insinyur yang baru. Maka harusnya nggak pakai alif lam. Harusnya kita mengatakannya dengan apa? Muhandisun, begitu saja, tidak menggunakan alif lam. Baik. Dan insya Allah nanti akan ada penjelasan lebih lanjutnya pada pembahasan setelahnya insya Allah. Kita kembali ke kitab dulu. Sekarang kita masuk latihan yang keempat. Di situ beliau mengatakan ikra. Apa artinya ikra? Bacalah. Ya, ikra, bacalah. Taib ana baca, tolong diikuti. Kaslanu, jaw'anu, atshanu, ghabbanu, mal'anu. Coba Bu Nurul baca, yang lain ikutin.
jawanu, asyanu, khutbanu, mal'an, Baik, gantian Bu Fitria yang baca, yang lain ikutin. kaslanu, jawanu, asyanu, khutbanu, mal'anu. Baik, perhatikan arti dari kalimat ini. Kaslan kita sudah lewati kemarin, artinya apa? Malas. Ya, kaslan itu artinya malas. Kalau jawa'anu itu artinya lapar. Lapar. Jadi kalau kita ngomong saya lapar itu bagaimana Bu Ima? Ana jawa'anu, begitu ya. Ana jawa'an. Kalau biasanya ngomong itu huruf akhirnya disukun. Ana jawa'an. Ya. Baik. Atsyan itu artinya haus. Atsyan itu artinya haus. Sudah? Kalau ghadban itu artinya marah. Ghadban artinya marah. Kalau mal'anu artinya penuh. Mal'an artinya penuh. Ada yang ketinggalan artinya? Baik, coba saya tanya. Kaslan, apa artinya Bu Fitria? Malas. Jawaan, apa artinya Bu Nurul? Lapar. Atsyan, apa artinya Bu Penta? Haus. Ghadban, apa artinya Bu Ima? Marah. Mal'an, apa artinya Bu Jajeng? Penuh. Baik, perhatikan di sini. Di sini, apa yang beliau ingin jelaskan kepada kita? Beliau ingin jelaskan kepada kita sifat-sifat yang bentuknya seperti ini. Ini kan semua sifat nih ya. Sifat-sifat yang bentuknya seperti ini, maksudnya seperti ini itu apa? Sifatnya diakhiri dengan alif nun belakangnya. Belakangnya ada alif nun. Belakangnya ada alif nun gini loh. Ya. Kan semua ada alif nunnya ini kan? Lah, sifat-sifat yang berakhiran dengan alif nun seperti ini termasuk kata yang tidak boleh ditanwin. Termasuk kata yang tidak boleh ditanwin. Ya, ini yang ditanyakan pada pertemuan pekan lalu ya. Kenapa kaslan kok tidak ditanwin? Ya, jawabannya karena kaslan itu termasuk sifat yang berakhiran alif nun. Dan sifat yang berakhiran alif nun tidak boleh ditanwin. Jadi kita sampai saat ini sudah mendapatkan dua kata yang tidak boleh ditanwin. Yang pertama adalah apa? Nama perempuan. Ya, nama perempuan tidak boleh ditanwin. Kemudian yang kedua sekarang sifat yang berakhiran dengan alif nun. Ya, sifat yang berakhiran dengan alif nun. Baik. Baik. Yang pertama monggo dibaca ini Bu Nurul. Sekalian diartikan. Diharokati kalau nggak ngomong. Apa artinya? Saya lapar.
Baik, Bu Fitria, monggo nomor 2. Anta jau'ani la ana akshan. Apa artinya? Apakah kamu lapar? Tidak, saya haus. Saya haus. Baik. Bu Ima. Limadal mudarrisu khabbahul yaum. Untuk al-yaum harokatnya al-yauma begitu ya. Ini belum pembahasannya belum ya. Al-yaum belum. Pokoknya untuk saat ini baca dulu al-yauma. Karena al-yaum ini bisa dibaca al-yaumu, bisa dibaca al-yauma. Untuk kali ini harokatnya al-yauma aja dulu. Nanti akan ada penjelasan di depan insyaallah. Ulangi. Al-mada limadal mudarrisu khabbahul yauma. Baik, artinya Mengapa guru itu marah hari ini? al-yaum hari ini gitu ya. Lima dan mudarrisu khutbanul yaum. Kenapa guru itu marah hari ini? Ya. Baik, Bu Penta monggo. Al-kubu Mm-mm. al-anu. Artinya Gelas itu mal'an gelas itu penuh. penuh. Al-kubu mal'anu. Ya, al-kubu mal'anu. Mal'an artinya penuh. Sudah nih. Ya, apa artinya al-kub tadi? Gelas. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya ada beberapa kata, ada al-kub, ada al-ka's, ya, ada finjan. Jadi ada kubun, ya ada kubun, ada ka'sun, ada finjanun. Ada kubun, ada ka'sun, ada finjan. Kalau kita artikan Indonesianya, semua diartikan gelas. Kalau secara bahasa Indonesianya semuanya diartikan gelas. Sudah? Tapi kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan. Kalau kub itu umum. Kub itu biasanya gelas standar. Kubun itu umum. Ya, kub itu cangkir atau gelas secara umum. Sudah. Kalau ka'sun itu biasanya yang ada kupingnya. Apa namanya kuping ya? Ada pegangannya. Ya, makanya ka'sun itu kalau dalam bahasa Arab ini sekarang ini kan lagi apa namanya ini Piala Dunia ya. Itu bahasa Arabnya gini. Ka'sul alam. Ya, ka'sul alam. Ini artinya Piala Dunia.
Kenapa pakai kas? Karena kaksun atau apa namanya ini, gelas itu identiknya seperti piala itu. Ya, yang seperti itu, yang ada pegangannya. Jadi bukan yang cingkir ya, bukan yang plastik, dia memang dari kaca begitu. Ya, jadi ada apa namanya ini, ada pegangannya, di belakangnya itu ada pegangannya. Kalau finjan, ya finjan, ini yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk minum kopi atau teh. Kalau kita Indonesia apa? Cangkir ya. Dia yang lebih kecil itu ya. Ya, lebih kecil yang biasa digunakan untuk minum kopi. Ya, itu finjan. Cuman tadi kalau kita Indonesianya semua diartikan apa? Gelas. Ya, diartikan gelas. Baik, kita kembali ke kitab. Oh, selesai. Al-kalimatul jadidah, kosa kata baru. Al-lughatu, apa arti al-lughatu? Bahasa. Syahirun, terkenal. Syahir. Ya. Kalau syekh yang terkenal bahasa Arabnya apa? Syekhun syahir. Ya, syekhun syahir. Bukan syahir syekh ya, tapi syekhun syahir. Ya. Baik. Al-Madinah itu apa artinya? Kota. Ya, Al-Madinah itu kota. Tapi kalau belakangnya Al-Munawwarah, maka yang dimaukan Madinah. Gitu ya, yang dimaukan adalah Madinah. Baik. Kemudian selanjutnya at-tairu, burung. Ya. Kalau at-tairatu, at-tairu kan burung. Kalau at-tairatu artinya pesawat. At-tairatu artinya pesawat atau burung besi. Al-yaum, hari ini, ada ininya. Al-yaum, kalau yaumun gitu aja, nggak pakai alif lam, itu umum, hari gitu ya. Tapi karena pakai alif lam, hari ini, tertentu gitu ya. Al-yaum, hari ini. Misalkan antum, misalkan jenengan janjian. Kapan? Al-yaum. Jadi hari ini. Jadi ya, al-yaum, hari ini. Maka dalam Al-Quran, di sana ada ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Dalam surat Al-Maidah, Allah mengatakan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ayat itu turun ketika Nabi apa? Sedang Hajjatul Wada. Ya, sedang berada di Arafah pada waktu itu. Jadi hari ini, pada hari itu. Ya, hari kejadian waktu itu. Kaslan, apa kaslan? Malas. Ya, kaslan, malas. Jawaan, lapar. Atsyan, haus. Mal'an, penuh. Ghadban, al-usfuru, burung pipit. Al-yaum di sini diulangi lagi ya. Baik, sekarang kita masuk bagian yang ba. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah beritahukan bahwasanya pada pelajaran kita kali ini pembahasannya dibagi menjadi dua bagian, bagian A dan bagian B. Tapi inti pembahasannya tetap sama. Inti pembahasannya adalah tentang naat atau sifat. Bedanya kalau di bagian A kita dijelaskan tentang sifat yang berbentuk nakiroh karena mensifati kata yang nakiroh. Sedangkan pada bagian B ini kita akan dijelaskan tentang sifat yang berbentuk ma'rifat karena dia mensifati kata yang ma'rifat. Baik.
Ana baca, tolong diikutin ya. Ainal mudarrisu Ainal mudarrisu huwa fil fasli. huwa fil fasli. Wa ainal mudarrisul jadidu. Wa ainal mudarrisul jadidu. Diartikan Bu Fitri yang terakhir. Taib. Dan di mana guru yang baru? Mana sifatnya Bu Ajeng? Yang baru. Di sini pakai alif lam. Kenapa Bu Ajeng? Karena mensifati al-mudarrisu. Taib. Karena mensifati al-mudarris yang ma'rifat. Huwa indal mudiri. Huwa indal mudiri. Bu Ima, kenapa dibaca mudiri? Karena Taib, betul. Karena terletak setelah inda mudhafun ilaih. Aina talibul jadidu. Aina talibul jadidu. Apa artinya Bu Venta? Di mana pelajar yang baru itu? Oke. Zahaba ilal maktabati. Zahaba ilal maktabati. Oke. Apa artinya Bu Nurul? Ahsan, dia pergi ke perpustakaan. Baik. Setelahnya panjang, tolong siap-siap. Man dzalikar rajulut tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. Man dzalikar rajulut tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. Habis suaranya ini. Baik, kita bagi dua ya, sini ya. Man dzalikar rajulut tawilu alladzi kharajal ana minal madrasati. Ya, saya artikan man artinya apa? Dzalikar rajulu. Nah, kalau tambah tawil jadi diartikan dulu semua ini baru ini ya. Siapakah laki-laki yang tinggi? Ya kan, yang tinggi itu. Alladzi artinya yang juga. Alladzi artinya yang juga. Insyaallah nanti di akhir pembahasan saya akan jelaskan tentang alladzi. Kharaja keluar. Al-ana ya sekarang. Minal madrasati sekolah. Jadi ini pertanyaan, siapakah laki-laki tinggi yang keluar dari sekolah itu, dari sekolah sekarang gitu ya. Huwal mudirul jadidu. Huwal mudirul jadidu. Apa artinya Bu Ima? Dia kepala sekolah yang baru. Dia ini siapa? Laki-laki yang tinggi. Ya, laki-laki yang tinggi ini adalah mudir al-jadid. Wa manil waladus saghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Wa manil waladus saghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Satu-satu. Nah, coba sendirian Bu Nurul. Man. Wa manil. Kan man sukun ketemu sukun ya. Wa manil waladus saghiru alladzi kharajal
minal fasli. Baik. Coba Bu Fitria. Wa manil waladu sohiru lati korojal ana minal fasli. Siap ya. Jadi nggak mesti harus nyambung pun nggak apa-apa ya. Ini kan bukan baca Al-Quran ya. Jadi wa manil waladus saghiru alladzi kharajal ana minal fasli boleh. Ya. Coba Bu Ima. Nggih. Wa manil waladu sohiru lati korojal ana minal fasli. Oke. Bu Ajeng artikan. Dan siapa anak kecil itu yang sekarang keluar dari kelas? Coba yang enak Bu Ajeng. Dan siapa anak kecil itu yang sekarang keluar dari kelas? Coba itunya dikasih belakang. Paling belakang itunya coba. Dan siapa anak kecil yang sekarang keluar dari kelas itu? Gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia nanti kita ngartikannya harus apa? Lebih menyesuaikan gitu aja. Kalau diartikan perkata memang rasanya Mbak kayak ada sesuatu yang aneh begitu. Kalau perkatakan dan siapakah? Ya, anak kecil, ini kan waladus shogir sudah anak kecil ya. Dan siapakah anak kecil yang keluar sekarang dari kelas gitu kan ya. Dan siapakah anak kecil yang keluar sekarang dari kelas atau yang sekarang keluar dari kelas gitu ya, nanti dipaskan untuk menerjemahkan. Karena memang dalam bahasa Arab itu yang pertama membaca dulu, nanti setelah itu baru latihan mengartikan. Huwa benul mudiril jadidi. Ya, huwa benul mudiril jadidi. Apa artinya di situ, Bu Fitria? Dia putranya kepala sekolah yang baru. Baik. Bu Fitria, kenapa dibaca al-jadidi? Karena mensifati yang al-mudiri. Baik, al-mudiri kenapa dikasrah juga? Karena mudhaf ilaih. Ahsan, karena mudhafun ilaih. Gitu, Masya Allah ya. Baik, walaupun rada-rada apot saya itu ya, nggak masalah. Nih. Nah, karena memang bahasa Arab seperti itu, kita mau nggak mau itu mikir kita. Iya, kita berpikir, oh ini kenapa kok bisa begini ya? Kenapa begini? Tapi kalau sering dilatih, insya Allah nanti terbiasa. Dia adalah putranya kepala sekolah yang baru. Terus, liman tilkas sayyaratul jamilatu. Liman tilkas sayyaratul jamilatu. Hiya lil mudiril jadidi. Hiya lil mudiril jadidi. Liman hadzal kitabul kabiru. Liman hadzal kitabul kabiru. Ahwa lil mudarrisi. Ahwa lil mudarrisi. Coba yang terakhir Ibu Ima. Ini. Nah itu. Yang terakhir ini aja yang bagian belakang ini. Ahwa lil mudarrisi. Nah gitu ya. Jadi intonasinya pertanyaan ya. Ahwa lil mudarrisi. Huwanya menggantikan kitabul kabir ya. La huwa lit talibil jadidi. La huwa lit talibil jadidi. Ainal mil'aqatus saghiratu. Ainal mil'aqatus saghiratu. Apa artinya mil'aqah? Sendok. Hiya fil kubi. Hiya fil kubi.
Pertanyaan untuk Bu Nurul, kenapa kok pakai hiya? Di atas kan pakai huwa semua ini. Karena mil akohnya mu'annas gitu ya. Jadi kata ganti dari yang mu'annas juga harus mu'annas. Ainal kursiyul maksuru Ainal kursiyul maksur huwa hunaka. huwa hunaka. Apa arti hunaka? Di sana. Dia di sana. Ya. Huwa ini bisa diartikan dia gitu saja, bisa diartikan kursi tersebut di sana. Baik. Jadi di bacaan ini kita dikenalkan tentang naat yang berbentuk ma'rifat. Baik. Iqra waktu, bacalah dan tulislah. Baik, dibaca dan diartikan. Lumayan nih. Dapat satu orang dapat 2 ini. Baik. Yang mau pertama siapa? Ayo, monggo. Monggo. Fi. Baik. Mustausof itu kata baru, artinya klinik. Kalau mustashfa kan rumah sakit. Kalau mustausof itu klinik. Al-mustausofi. Dibaca fi karena depannya ada fi. Diulangi Bu Nurul bacaannya. Baik, artinya di klinik. Ahsan. Baik, yang nomor 2 monggo siapa? Bu Penta? Monggo. Al-qalabul maksuru 'alal maktabi. Artinya? Pena itu kata kunci. Bener, cuman pena itu tuh salah artinya. Rusak. Alal maktabi. Pena itu. Bukan pena itu. Oh, pena yang rusak. Nah, baru itu, itunya di belakang. Pena yang rusak itu. Di atas. Pena yang rusak itu di atas meja. Baik, kalau kita artikan pena itu begitu langsung, itu nanti artinya seperti subjek dia. Belakangnya menjadi predikat. Nah, maka di sini mengartikannya al-qalamul maksuru, pena yang patah itu, gitu ya, di atas meja. Oke. Mirwahah ini kosakata baru, artinya kipas angin. Al mirwahah kipas angin. Baik, monggo siapa ini? Monggo. Al-mirwahatu jadidatu fil ghurfatil kabirati. Artinya? Kipas angin yang baru itu di atas. Kok ada di atas? Di ruangan yang besar. Ya. Di ruangan yang besar, itu ya. Di sini dibaca jadidatu karena mirwahatu ya. Dibaca kabirati karena ghurfati. Oke. Sudah, lanjut. Nomor 4 siapa? Monggo. Al-lughatul arabiyatu Taib al-lughatul arabiyatu sahlatun. Apa artinya Bu Penta? Mudah. Oke.
Nomor 5 Bu Fitria. Al-waladu Mm-mm. al-waladu at-tawilu alladhi kharaja minal fasli al-ana tolibun minal kuwaiti. Oh, jenengan cetakannya Kuwait ya? Iya. Kalau di sini kan minal hin ya. Oh, Oke, minal Kuwait. Labas. Artinya anak anak yang tinggi itu anak yang tinggi itu anak yang tinggi itu keluar anak yang tinggi itu keluar yangnya alladzi anak yang tinggi itu yang keluar dari kelas sekarang adalah pelajar dari Kuwait. adalah pelajar dari Kuwait ya. Jadi kalau secara susunan ini, bahasa Arab ini jadi al-waladu ini dia subjek, ya kan? Atau mubtada ya. Kemudian at-tawil ini sifat, naat. Alladzi naat lagi. Mana predikatnya? Ini. Bukan, ini dia. Talibun minal hin. Karena sekarang dalam kalimat ini kan ingin mengkabarkan kalau anak kecil yang tinggi ini siapa? Ya kan? Anak yang tinggi yang keluar dari kelas sekarang adalah pelajar dari India. Dia ada pelajar dari India. Dia pelajar dari India. Makanya di sini susunannya dibaca toh libun karena dia predikat. Enggak, ya betul. Jadi kalau predikat bahasa Arab itu nggak mesti kata kerja dia. Lanjut. Monggo Bu. Tadi Bu Nurul pertama. Artinya SMA betul. Sanawiyah itu kalau di Arab SMA ya. Sanawiyah itu SMA. Kalau di Indonesia apa? Sanawiyah itu SMP ya. Sanawiyah SMA. Maka dulu pernah ada teman itu di Yaman itu, dia ijazah SMP dibawa ke Yaman. Karena Yaman kiranya itu SMA, maka bisa kuliah dia. Langsung bisa kuliah. Baik, lanjut. Bu Ima tadi ya, nomor 2 ya. Artinya kok yang pergi? Ayo piye iku? Yangnya untuk siapa ini? Ya. Yangnya kan di sini nih. Nah, yangnya kan di sini nih. Begitu ngertikannya. Nah, betul. Jadi yangnya sekali aja nggak usah banyak-banyak. Pusing nanti. Ya.
Dhahabar rajulul fakiru ilal wazir. Lelaki yang fakir itu pergi ke menteri gitu loh. Lelaki yang fakir itu pergi ke menteri. Oke, nomor 3, Bu Penta. Oke, jalasa talibul jadidu khalfaha hamidin. Apa artinya Bu Penta? Pelajar yang baru itu, oke, pelajar yang baru itu duduk di belakang Hamid. Oke. Terus Bu Ajeng, yang terakhir memang khusus nih ya, selalu panjang terakhirnya. Jangan sakin. Si. Asikinul kabiru Hadun. jadun. Wah, ini buat kosakata baru ini. Ulangi. Asikinul kabiru hadun jidan. Hadun jidan. Apa arti hadun? Tajam. Hadun itu artinya tajam. Pisau yang besar itu tajam sekali. Taib, jidan sekali. Kalau jidan dari sananya sudah seperti itu ya. Terus terakhir monggo Bu Fitria. Man hada al-waladu al-qasiru huwa ibnul mudarrisul. Huwa ibnu mudarrisi al-jadidi. Oke. Artinya siapakah anak yang kecil ini? sogir atau kosir? Kosir. Kalau kosir bukan kecil. Pendek. Oke. Kalau punya saya kan sogir. Siapakah anak yang pendek ini? Dia putranya guru yang baru. Dia putranya guru yang baru. Insyaallah. Ada yang tanyakan? Atau saking banyaknya pertanyaan bingung mau apa yang ditanyakan? Nggih. Secara penulisan pengucapan seperti itu memang. Karena memang al-Arabiyah itu sudah artinya bahasa Arab ya. Nah, di dalam pengucapan dalam kalimat Arab memang seperti itu. Al-Arabiyah itu lughatun sahlatun. Gitu ya, tetap atau lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Jadi kalau al-Arabiyah berdiri sendiri tanpa ada lughahnya, maka artinya sudah bahasa Arab. Ya. Tapi kalau dia digabungkan lughah dengan al-Arabiyah, maka lughah artinya bahasa, Arabiyahnya Arab begitu. Enggak apa-apa. Kalau untuk kasus ini ya, enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan contoh yang lain yang tidak ada contohnya nggak boleh ya. Gitu loh. Karena memang kalau Arabiyah itu jadi kalau dia berdiri sendiri al-Arabiyah, misalkan antum belajar apa? Belajar Arabiyah. Itu orang sudah paham. Jadi yang dimaukan adalah bahasa Arab. Ya. Tapi kalau jenengan misalkan antum belajar apa? Lughatul Arabiyah, maka lughah artinya bahasa, Arabiyah artinya Arab gitu loh. Jadi seperti itu. Dia bisa berdiri sendiri, bisa digabung dengan lughah. Ada lagi Bu Ima? Nggak ada? Baik. Kalau nggak ada, tamrin nomor 2 ini PR. Tamrin nomor 2 ini PR.
Perhatikan panduan yang disebutkan oleh beliau. Kata beliau, imla fil faraghi fima yali bin na'ti. Imla artinya isilah. Fil faraghi pada tempat yang kosong. Jadi titik-titiknya ya. Diisi fima yali berikut. Jadi isilah pada tempat yang kosong berikut. Diisi dengan apa? Bin na'ti. Diisi dengan naat. Jadi kita suruh kasih naat. Naat yang mana? Alladzi baina qausain. Naat yang ada di dalam yang ada di antara dua kurung. Jadi di sini kita buat naatnya bukan buat sendiri tapi mengikuti yang ada di dalam kurung ini. Sudah? Saya ulangi. Imla isilah fil faraghi fima yali pada tempat yang kosong berikut bin na'ti dengan naat. Jadi kita diminta untuk memberikan naat di tempat yang kosong ini. Tapi naatnya alladzi baina qausain. Naat yang terletak di antara dua kurung. Jadi naatnya pakai naat yang sudah disiapkan oleh beliau. Kapan memberikan naatnya? Ba'da tahliyatihi, setelah memberikan naat tersebut. Ba'da setelah tahliyatihi memberi naat bi'al dengan alif lam indal luzumi ketika dibutuhkan. Ba'da setelah tahliyatihi memberikan naat, setelah memberi naat sudah bi dengan al alif lam, setelah memberi naat alif lam inda luzumi ketika dibutuhkan. Jadi begini. Perhatikan naat. Perhatikan naat di sini. Naatnya di sini contohnya saya kasih nomor 1. Jadidun. Jadidun nanti ini kan diminta untuk dijadikan naat untuk siapa? Al-mudaris. Sekarang al-mudaris nakirah atau ma'rifat? Taib. Kalau dia ma'rifat maka secara keharusan naatnya juga harus. Maka kita ngomongnya ainal mudarrisu. Nah, begitu. Ketika dibutuhkan ya. Tapi kalau seandainya di sini nggak pakai alif lam, aina mudarrisun begitu aja. Misalkan nggak pakai alif lam ya. Aina mudarrisun, apakah jadi butuh dikasih alif lam? Enggak. Ini maknanya indal luzum. Ketika dibutuhkan. Jadi jenengan nanti ketika memberikan naat dicek dulu man'utnya. Dicek dulu man'utnya, apakah man'utnya di situ pakai alif lam atau enggak? Kalau dia pakai alif lam, maka kasih alif lam. Kalau enggak, maka tidak usah diberi alif lam. Jadi, perkataan beliau dari sini nih, perhatikan layar. Sampai akhir. Dari ba'da tahliyatihi bi'al indal luzum, ini hanya penjelasan dari beliau bahwasanya memberikan alif lam kepada naat itu ketika dibutuhkan saja. Kalau tidak dibutuhkan, misalkan yang disifati nakiro, maka naatnya tidak boleh diberi alif lam. Emangnya ada saat nanti dicontoh? Ada. Makanya kita dituntut untuk perhatian kapan dibutuhkan dan kapan tidak dibutuhkan. Paham ya? Ditulis, kemudian setelah itu apa? Diharokati. Ya, diharokati. Kurang? Enggak kurang. Ada yang kurang gitu? Enggak ada? Paham tapi tugasnya? Baik. Butuh diartikan nggak nih? Butuh diartikan? Oh gitu, diartikan sendiri. Oke, boleh. Diartikan sendiri.
Tadi saya pengen, oh barangkali ada yang nggak tahu kosakatanya, saya artikan. Ternyata mau artikan sendiri ya boleh lah. Tadi kata Bu Ajeng gitu, ditulis, diharokati dan diartikan gitu Bu Ajeng ya. Nah, jadi tugasnya seperti itu ya. Satu paket jadi ya. Oh kurang kayaknya nih ya. Nomor 11-nya kan. Ketutupannya. 11 jadi ya. Tapi yang dimaukan paham ya. Disuruh ngapain paham ya. Adapun pelajaran apa tamrin berikutnya ini tentang alladzi. Ini butuh waktu sendiri nanti insyaallah. Baik. Kita latihan menerjemahkan ya dari Indonesia ke Arab. Monggo diterjemahkan. Saya buat bahasa Indonesianya, jenengan rubah ke bahasa Arab. Nomor 1. Siapakah laki-laki yang pendek itu? Siapakah laki-laki yang pendek itu? Dia adalah putranya menteri yang lama. Yang kedua, di manakah kelas yang baru? Salah kok kelas. Universitas. Di manakah universitas yang baru? Dia di belakang rumah sakit. Dia di belakang rumah sakit. Baik, monggo dikerjakan.
lagi Mbak habis coba lihat aku ke bawah. Badannya sisa 6 juta. Ini ngapain? Kok orang-orang harus tulis bahasa Arab ini? Iya, ini orang-orang yang tulis bahasa Indonesia. Sudah? Coba cari langsung hapus. Ini pakai ini. Coba ya. Tuh, soal gambar. Ini lunggu. Coba ganti warna. Biar warna apa itu? Bentar. Biar warna ungu merah campur biru jadi. Coba kita cari sejarah. Ya, hati-hati aja nih, curhat-curhat tuh. Hati juga bisa. Sini aja loh.
Kamu hapus. Kamu hapus. Ya pakai ganti. Ini penghapus nih. Lah, aku bisa. Biar warna sendiri. Sudah? Tep, monggo di nomor 1 Bu Nurul dibaca bahasa Indonesia dulu, saya lupa bahasa Indonesianya tadi. Kata laki-laki yang pendek itu, Mm-mm. dia adalah putranya menteri yang lama. Dia adalah putranya menteri yang lama. Oke. Mandalika rajulun qasir Mm-mm. wa ibnul waziril Huwa ibnul waziril qadimi. qadimi. Baik, betul. Ada yang berbeda? Apa bedanya? Mandalika rajulun qasir Mandalika rajulun qasirun gitu ya. Terus wa ibnul waziril qadimi. taiblah bahas. Kalau sama-sama nakirah sama nggak masalah ya. Cuman bedanya kalau pakai alif lam jadi rajulnya sudah tertentu ya. Kalau nggak pakai alif lam masih umum. Oke. Nomor 2 Bu Fitria. Gimana kau universitas yang baru? Mm-mm. Dia di belakang rumah sakit. Aina jami'atun jadidun. Aina jami'atun jadidatun. Aina jami'atun jadidatun. Oke. Dia khalfa mustasfi. Mustasfi khalfa Dia khalfa mustasfi. mustasfa ya. Jadi mustasfa kan pakai alif bengkong ya. Kalau alif bengkong kemarin kita katakan tidak ada perubahan. Jadi khalfal mustasfa begitu ya. Bukan khalfal mustasfi, bukan ya. Terus yang terakhir Bu Ima. Sudah. Tadi ada anak pamannya Khalid? Nggak jadi ya? Oke. Jadi yang ketiga ini yang kedua tadi ada yang berbeda nggak? Sama semua jadi ya? Tadi kan punya Bu Fitria aina jami'atun nggak pakai alif lam. Ada pakai alif lam? Ada ya. Oke. Tapi Masya Allah jadi sudah mengerti tentang naat man'ut ya. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Durus Luqa ini pada pertemuan berikutnya insya Allah. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.